wa rasul la nabiyya. Tapi masih iri. Saya iri sekali. Iri dalam artian apa? Supaya acara kita ini lancar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabi'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wal najata minan nar wal afwa ilal hisab li jalali wajhika karim sofa. Allahumma shalli ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kalau saya katakan SMP Negeri 4 Kota Bengkulu, Bapak dan Ibu jawab luar biasa. Ya, kita mulai. SMP Negeri 4 Kota Bengkulu. Luar biasa. Sekali lagi yang paling dalam menyebutkan itu, maka manfaatnya akan besar sekali. Seperti materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan baik ini. Pada kesempatan baik ini kami akan menyampaikan materi mengenai budaya positif. Yang pertama, mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Bapak dan Ibu guru hebat, kalau selama ini kita tahu yang namanya disiplin itu, kira-kira kalau saya tanya pasti Bapak dan Ibu guru menyebutkan taat aturan. Mungkin sama pengertian kita. Taat aturan itu yang dikatakan dengan disiplin atau taat pada peraturan yang berlaku. Ternyata Bapak dan Ibu guru setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, bahwa disiplin itu artinya luas, bukan hanya sekedar taat pada aturan, tapi bagaimana kita bisa mengontrol diri kita untuk menuju tujuan mulia. Tujuan mulia di sini artinya teori motivasi. Nah, dalam disiplin positif ada jangan yang itu saja. Dan ingat Bapak Ibu, yang namanya penghargaan bukan hanya sekedar hadiah, bukan sekedar uang, bukan sekedar barang. Yang keempat, beri penghargaan secara konsisten. Nah, maaf, yang secara bergantian tadi, misalnya saya contohkan kalau ini senang sekali hari ini diberi kesempatan untuk berbagi ilmu apa yang sudah kami dapat selama mengikuti pendidikan guru penggerak kurang lebih hampir 1 bulan ya, kurang lebih udah hampir 1 bulan ini. Nah, perlu diceritakan sedikit. Jadi saya tuh awalnya bersama Ibu Eni Yuliana sebagai pengajar praktik. Nah, pengajar praktik itu kalau secara karena sebenarnya artis di Indonesia itu ya guru. Kita lah yang sebenarnya yang membentuk bangsa ini untuk menjadi lebih baik gitu ya. Kan sepasang gitu ya. Nomor 5. Silakan berdiri lagi. 17 ditambah 1. Oh mau nggak? Waduh. Sekali lagi ya, silakan berdiri. Oh panjangannya. Oke. Kan apa yang kita inginkan. Ini namanya kebutuhan kan. Jadi segala sesuatu yang kita inginkan terpenuhi dengan baik. Nah, apa saja 5 kebutuhan dasar? Nah, 5 kebutuhan dasar ini tidak hanya berlaku pada siswa kita. Artinya 5 kebutuhan dasar ini adalah untuk kita semua. Karena penguasaannya kurang terpenuhi. Nah, di sinilah yang kurang gitu. Jadi puji dulu. Oh iya, selamat ya. Kamu udah aneh gitu ya Bapak Ibu ya. Joget-joget, nari-nari dan sebagainya. Ya mungkin itu cara dia menyalurkan kebutuhannya yang tidak terpenuhi di rumah. Akhirnya disalurkan. Nah, di media sosial ada yang jadi pengemis. Di TikTok tuh banyak pengemis ya Bapak Ibu. Jadi kayak orang gila ngemis. Mungkin salah satunya adalah kebutuhan bertahan hidupnya yang dia cari ya. Walaupun akhirnya dia menjadi seorang pengemis, tapi kan dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Si kontrol kita sebagai guru. Nah, nanti bertanyalah pada diri sendiri dan jawablah dengan diri sendiri, di mana kalau letak posisiku gitu kan. Yang pertama ada posisi penghukum. Yang kedua
Ini bisa diacak-acak sebenarnya ya, pemantau. Selanjutnya ada pembuat merasa bersalah. Yang keempat sebagai teman, dan yang kelima sebagai manajer. Hubungkan kesalahan yang dilakukannya dengan peraturan sekolah yang ada. Nah, yang terakhir, ini yang diharapkan gitu ya. Ketika siswa tadi tidak lengkap sebagai manajer, jadi kita tidak langsung bilang dia salah apa. Panggil dulu sini. Kamu tahu apa kesalahan kamu? Bapak Ibu ya. Ini pembuat merasa bersalah. Oke. Kalau dia sebagai teman, kalau sebagai teman ini ngomongnya agak dicak teman, ayolah ikutlah aturan sekolah nak, gitu ya. Bantulah bapak ibu kok sekali-sekali. Susahnya ngomongin kamu, misalnya gitu ya. Jangan sampai kamu berubah seperti ini lagi ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa Mbak Sri? Manajer gitu ya Mbak Sri. Tepat Bapak Ibu manajer ini? Wih, pintar-pintar enak ajarnya. Iya, manajer. Dia bertanya dan Mbak Sri ya. Dia tidak membuat pernyataan tapi sebuah pertanyaan. Kasih pertanyaan pemantik yang kemudian bisa memunculkan jawaban. Pertanyaan pemantik yang kemudian bisa memunculkan jawaban. Tetapi kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh guru. Paira gitu ya, yang suka marah-marah di kelas. Kan Paira ini kan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi itu enaknya awak sampaikan pada pertemuan yang singkat ini jika ada hal-hal yang gitu. Walaupun demikian saya belum bisa sepenuhnya berada pada posisi manajer. Kadang-kadang penghukum juga masih galak dilakukan ya. Nah, kalau kita belum sampai pada tahap posisi manajer, mudah-mudahan Bapak Ibu minimal kita bisa berada pada posisi pemantau. Ya, berada pada posisi pemantau. Berdasarkan standar nasional pendidikan, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun, ingat Bapak Ibu, Indah dan mengagumkan, terkenal di seluruh Nusantara. Terima kasih kami ucapkan. Semoga Bapak Ibu selalu sejahtera. Saya undur diri sebagai moderator. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 1.4 CGP Angkatan 11 Kota Bengkulu. Kok Angkatan 11? Kayaknya ini udah mau ada yang mau lulus lagi yo. Angkatan 9 Kota Bengkulu ya. Untuk modul titik 14 kolaborasi Ibu Mevi Andriani dan Ibu Afriansi ini kita. Terima kasih ilmunya sudah share dengan kami semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan testimoni tentang kegiatan Desi Mengasih tentang praktek baik. Yang dilakukan tadi adalah sangat baik karena di sana kita dapat belajar bagaimana proses mengetahui 5 kebutuhan dasar sebagai guru atau sebagai manusia, lalu 5 ke posisi kontrol, dan pada terakhirnya adalah segitiga restitusi. Semuanya sangat bermanfaat sebab secara tidak langsung kita sebagai guru bisa memanfaatkan dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, terutama di dalam pembelajaran di kelas itu adalah segitiga restitusi. Sebab di sana kita bisa melakukan menstabilkan, lalu memvalidasi permasalahan, lalu kita bisa mencari solusi bagaimana penyelesaian masalah anak tanpa langsung membuat permasalahan itu menjadi anak merasa bersalah atau merasa terhukum atau anak tidak menjadi teman kita. Sebaiknya adalah kita bagaimana memposisikan kita, mengajak anak, memfasilitasi anak bisa menyelesaikan setiap permasalahannya bersama-sama dengan guru di kelas tersebut.
yang didapatkan dari pemaparan Ibu Heni tadi yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, ternyata kalau dalam menyelesaikan masalah anak itu tidak harus dihukum. Jadi kita harus mengetahui menanyakan identitas anak, terus keyakinan anak seperti itu. Jadi anak itu akan menyadari sendiri apa kesalahan mereka dan mereka akan mereka itu akan menyadari sendiri apa kesalahan mereka. Terus untuk yang kedua, cara menyampaikan materi tadi saya rasa itu sangat gampang untuk masuk ke dalam kehidupan kita di sekolah, karena itu memang kejadian kita. Karena dalam menghukum anak, bukan menghukum anak sih, kalau dalam masalah dalam segitiga restitusi itu memang benar-benar terjadi di sekolah, sesuatu yang tidak selesai atau anak yang belum selesai jadi berlarut-larut kasusnya seperti itu. Oke ya, tadi saya sudah sepakat kita akan membuat kesepakatan belajar juga sebagai kesepakatan kelas. Jadi dulu mungkin ada namanya peraturan, dan biasanya peraturan tadi yang buat siapa? Pihak sekolah, boleh guru, pokoknya orang sekolah deh gitu ya. Peraturan sekolah tidak ada ya nggak apa-apa. Sekarang kita buat kesepakatan kita bersama, dan kesepakatan itu ya bukan berasal dari Mel, tapi kesepakatan ini adalah berasal dari kalian. Nah, saya ingin kamu buat kesepakatannya. Kamu sepakatnya pengen apa sih belajar di kelas ini? Biar kelas kita tuh aman, nyaman, damai, tentram gitu ya. Di kelas ini kamu maunya seperti apa? Nah, silakan kamu buat aturannya sendiri. Misal contoh nih ya, menghormati temannya atau menghargai temannya dengan cara apa? Tidak membuli, tidak melakukan pembulian di kelas kita. Artinya kelas 86 tidak boleh ada pembulian. Atau tadi di kelas 87 dibuat yang tidak ada apa? Tiket sesuai dengan jadwalnya. Berarti ikutin itu. Tentang baju seragam bagaimana gitu ya. Terus tentang jilbab juga begitu. Ini ada kelompok ini aja ya. Terus pindah-pindah lagi kan? Nanti dibaca lagi. Enggak tahu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa tadi yang paling banyak yang sama? Berarti apa itu? Piket itu buat apa? Berarti apa yang pertama? Menjaga kebersihan. Kan simpel kalimatnya, nggak apa-apa ya. Menjaga kebersihan itu bagiannya dari apa itu? Piket sesuai jadwal. Terus saya lihat tadi ambil sampahnya masing-masing. Ya kan? Ini yang beli minum, dia yang beli makan, kita yang buang sampahnya. Allah sedihnya ya Allah, mintalah piket. Begitu ya, konsepnya tidak begitu ya. Pokoknya menjaga kebersihan itu artinya apapun yang kita bawa yang membuat itu menjadi sampah, maka buanglah sendiri. Udah pintar kan kamu buatnya? Saya ubahnya jadi dua kata ya, menjaga kebersihan. Apalagi yang sama selain itu? Aku pakai duit itu ya. Membayar uang kas, ini kayaknya suara hati dari bendahara ya. Iya. Ya, bendaharanya lagi curhat. Iya ya. Membayar uang kas kelas tepat waktu. Nah, tulis tuh. Kita dengarkan isi hati dari ketua kelas. Sepakat gak? Boleh nunggak men, tapi izin dulu. Gimana ya, enggak ya? Nggak boleh gitu ya. Semua uang kas dibayar tepat waktu. Apa lagi yang sama? Ini ada ya, ini ada saling menghormati, saling menghargai. Nah, boleh tuh. Berarti apa namanya? Saling menghargai dan menghormati pada guru dan teman. Ada lagi tuh, berteman dengan seluruh anggota kelas. Kenapa emangnya? Ada kayak di sini? Dilarang banget. Kita lihat kalau senadah ya. Berteman dengan seluruh anggota kelas, tidak mengejek, tidak menghina. Berarti itu menghargai pendapat temannya, itu bagian dari menghargai tadi ya. Berarti kalau berteman dengan seluruh anggota itu
tidak menghina, tidak yang lain-lain, itu namanya apa? Tidak ada pembulian di kelas itu ya. Tidak ada apa? Pembulian. Bully itu banyak macamnya kan? Tidak hanya bully itu ditinju, itulah itu lalu kekerasan ya. Ada bully secara verbal dan ada secara fisik kayak gitu ya. Verbal itu dengan apa? Kata-kata, ih kamu ini gendutnya, tapi memang dia tuh gendut mem ya, nggak usah dibilangin juga orang udah tahu dia gendut gitu kan. Nggak tahu nih kau tuh hitamnya ini ya udah biarin ya. Kalau ada temennya yang lagi jerawatan gitu kayak lagi jerawatan gitu, lagi jerawatan jatuh cinta ya, lupa ya. Hindari, mungkin maksud kita itu pengen bercanda ya, main aja buat mem, tapi kan kita tidak tahu teman kita tuh punya perasaan yang seperti apa. Ingat catatan ya, bercanda itu kalau semuanya tertawa. Saya candain Rio nih. Rio tuh anak tinggi nggak sih? Yang punya tiang listrik. Misalnya saya bilang gitu, kamu semua tertawa, saya tertawa, tapi Rio tidak. Bercanda nggak itu? Tidak. Bercanda itu kalau Rio merasa nyantai-nyantai aja. Tapi kan kita nggak tahu isi hati Rio. Dan tahunya Rio baru sekolah nangis. Jangan ya, maka hindarilah obrolan-obrolan mengenai fisik kecuali dia minta pendapat. Bola dikit dulu BK-nya. Itu bau badan enggak ya? Kita tanya dengan teman kita yang memang dekat. Karena kadang-kadang kan orang mau ngomongin itu juga enak ya. Nah, kita kan terasa kan, apalagi lah jam-jam segini kan. Sudah ambil gue ya. Nah, kalau temennya udah bilang gitu ya Allah. Jadi kasih tahu temennya nggak apa-apa ya. Agar kenapa? Ya agar temennya tahu juga kalau badan dia sedang bau. Kadang-kadang kan ada yang nggak sadar gitu ya. Nah kalau diingatkan marah, tapi kalau dia minta dikasih tahu ya kasih tahu. Ya, ini ya berarti tadi pembulian ya, no bully ya. Tidak ada bully di kelas kita. Terus ada lagi tadi mana ya? Tidak merusak barang dan fasilitas kelas. Terus apa lagi? Iya. Nah tuh, memakai seragam lengkap. Berarti menggunakan seragam sesuai dengan jadwalnya, ya. Sesuai dengan aturannya gitu aja deh. Memakai jadwal sesuai aturan sekolah. Pakai seragamnya sesuai aturan sekolah. Jangan hari ini baju pramuka pakai baju olahraga. Ada lagi nggak? Tadi pikir udah ya? Pikir tadi udah ya? Jangan kebersihan. Hargai udah. Tidak keluar masuk saat jam kosong. Masih bisa tertentu. Kecuali sudah mendapat izin dari ketua kelas. Wah, ketua kelas yang izinkan nggak lo keluar jangan lo keluar. Pendukung ketua kelas yang pengen keluar gitu ya. Nah itu menjaga keamanan kelas. Apa tadi yang masih pendapat ya? Memang orangnya begini. Ini juga nih ya, wajib mengembalikan alat makan ke kantin selesai makan. Ya, karena itu pasti berserakan dalam sekolah. Ada lagi ya kira-kira yang sangat penting? Saya mau lihat ada kalau tugas gimana menyelesaikan tugas-tugas sekolah tepat waktu. Sepakat ya Ibu ya? Sepakat. Nggak salah weh. Itu nggak ada ya. Yang terakhir saya ingin ini, karena tadi kan ada berteman dengan seluruhnya, gitu ya, menghargai pendapat temannya. Nah yang terakhir itu saya ingin kita selalu solid. Kelas 86 itu Solid. bekerja sama, selalu bekerja sama, berkolaborasi dan toleran. Bekerja sama, berkolaborasi dan toleran. Kita coba bacakan lagi.
Rabu aja langsung, coba suarain. Suarain. Oh, Rabu, ayo bacain sini. Yang lain dengar ya. Ya didampingin ketua kelas temannya. Baru ditemenin sama ketua kelas. Ada tadi. Mau kembalikan alat makan ada? Kita dengar ya semuanya ya. Ada 7 kesepakatan kelas 8A. 1. Menjaga kebersihan. 2. Membayar uang kas tepat waktu. 3. Saling menghargai dan menghormati guru dan teman. 4. Mengenakan seragam sesuai peraturan sekolah. 5. Menjaga keamanan kelas. 6. Mengembalikan alat makan kantin setelah selesai makan. 7. Selalu bekerja sama berkolerasi. Ada lagi nggak kalau ditambahkan? Cukup itu? Ada lagi nggak kira-kira? Sepakat kita? Kalau sepakat tepuk tangan dulu. Oke ya. Jadi ada 7 kesepakatan yang tadi udah dibacakan temannya. Itu nanti akan kita catat ya. Oke. Terima kasih untuk kesepakatan kelasnya. Kesepakatan ini sudah disepakati bersama. Bukan maunya Mempeni, tapi maunya kita bersama ya. Untuk apa itu? Untuk kenyamanan kami. Kami dari kelas 86 merasa nyaman dan yakin menjalankan aktivitas di kelas karena adanya kesepakatan kelas yang telah kami buat bersama. Kami merasa yakin dan nyaman menjalankan aktivitas tanpa adanya paksaan dari siapapun. Ya kan?